Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ognita, NPM 5019156, kelas 5D Prodi PGSD. Di sini saya mengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar PKN SD. Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran PKN akan membantu siswa dalam memahami materi PKN dan memudahkan guru dalam menjelaskan materi PKN, sehingga siswa akan mudah memahami pelajaran PKN. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber belajar PKN SD. Dalam pembelajaran PKN SD, sumber-sumber belajar dapat digunakan. Contohnya seperti yang pertama pesan, seperti cerita rakyat atau dongeng. Yang kedua orang, seperti guru, siswa, dan para ahli. Yang ketiga bahan atau materi. Yang keempat alat atau perlengkapan. Yang kelima pendekatan atau metode atau teknik. Yang keenam lingkungan juga bisa menjadikan sumber belajar bagi siswa. Fungsi dari sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang efektif apabila keberadaannya digunakan semaksimal mungkin. Agar sumber belajar dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dikelola dengan baik. Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran PKN akan memudahkan siswa dalam memahami materi PKN. Jadi, sumber belajar sangat berfungsi dalam memahami materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Selain fungsi, sumber belajar juga mempunyai beberapa manfaat. Contohnya seperti yang pertama, dapat membantu memecahkan permasalahan dalam pendidikan atau masalah dalam proses belajar. Yang kedua, dapat merangsang untuk berpikir para siswa. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret pada peserta didik. Jadi, sumber belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses dalam belajar dan mengajar di sekolah. Selain guru, siswa, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar, sumber belajar juga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas belajar, sehingga siswa akan dapat memahami materi dan cepat mengerti materi apa yang disampaikan pada guru. Untuk menjalankan proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, sangat perlu adanya sumber belajar. Keberhasilan proses belajar tergantung bagaimana seorang pendidik menyampaikan sumber pembelajaran tersebut, sehingga tercipta proses kegiatan pembelajaran yang kumulatif dan aktif. Jadi, kita sebagai calon guru atau seorang pendidik harus dapat memahami berbagai sumber belajar dan harus mampu menemukan sumber belajar mana yang cocok untuk para siswa agar mudah memahami pelajaran, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi dari sumber belajar PKN SD. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.